hak atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, maupun nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sehingga semoga sampai kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya dalam Islamic Studies. Mari belajar Islam bersama. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang hak atau kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang saya kutip dalam kitab Bulughul Maram. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada 6 hak seorang Islam terhadap Islam yang lainnya. Baik, mari kita sama-sama simak redaksi hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin ala muslimin situn idza laqitahu fasalim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansohaka fansohlahu wa idza atosa fahamidallah fasamithu wa idza marido fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Yang pertama, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ialah idza laqitahu fasalim alaihi. Apabila berjumpa dengan muslim yang lain atau dengan saudara Islam kita yang lain, maka kewajiban kita ialah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, fenomena anak muda yang sekarang terjadi, kebanyakan ketemu sama teman, "Hai guys, mana bro?" Misalkan. Bukannya tidak boleh, tapi alangkah lebih baiknya jika diawali dulu dengan Assalamualaikum. Yang pertama, karena dengan mengucapkan Assalamualaikum kita mendoakan dulu teman kita mendoakan dulu saudara kita. Yang kedua, di situ ada syiar keislaman. Di situ ada syiar keislaman dalam Assalamualaikum. Yang ketiga, ada ikatan emosional sesama Islam di situ, dan hal-hal lainnya yang banyak sekali manfaatnya bila kita mengucapkan Assalamualaikum. Dan ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, tidak mesti dengan orang yang kita kenal saja.
dengan orang yang tidak kita kenal pun, asal kita memiliki pengetahuan bahwa dia seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam ruangan, di ruangan banyak orang, ucapkan Assalamualaikum. Insya Allah ketika orang lain tidak menjawab pun, insya Allah malaikat menjawab kita, insya Allah. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang non-muslim mengucapkan salam kepada kita? Dulu Rasulullah pernah diucapin salam oleh seorang non-Islam. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan wa'alaika. Cukup dengan wa'alaika. Begitu. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila kita diundang, apabila kita diminta datang, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Apalagi kalau misalkan seandainya undangannya ini undangan bersifat resmi, misalkan undangan pernikahan, undangan tasyakuran, atau bahkan hanya sekedar undangan untuk mengajak kita makan pun, sebisa mungkin maka kita harus penuhi undangannya. Baik, selanjutnya yang ketiga, wa idza stansohaka fansohlahu. Wa idza stansohaka, apabila saudara kita meminta nasihat, fansohlahu, maka berikanlah nasihat. Apabila teman kita datang kepada kita lalu meminta saran kita, alangkah lebih baiknya kita memberikan saran yang terbaik. Berikanlah saran yang terbaik. Kecuali ketika kita tidak paham yang dimintai saran, maka kita pun jangan sok tahu, jangan asal-asalan memberi saran. Kita tahu atau misalkan mengerti apa yang dia tanyakan, tetapi dia tidak paham, maka kita wajib memberitahunya. Kita wajib memberikan saran, kita wajib memberikan nasihat kepada teman kita. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang Islam terhadap Islam yang lainnya ialah wa idza atosa pahamidallah pasamithu. Wa idza atosa, apabila saudara kita bersin, pahamidallah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, pasamithu, maka jawablah dengan ya harmukallah. Mohon maaf, ingat di sini ada kata pahamidallah. Pahamidallah itu artinya bila mengucapkan alhamdulillah. Jadi apabila saudara kita tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka barulah dijawab dengan ya harmukallah. Indikasinya apa? Ketika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkan ya harmukallah. Tidak perlu kita mengucapkan ya harmukallah dalam konteks poin yang keempat barusan. Begitu tatanan etika sekecil apapun di dalam Islam itu begitu diperhatikan. Kemudian yang kelima, hak seorang Islam terhadap Islam yang lainnya ialah wa iza marido fa'udhu, dan apabila saudara kita sakit, maka jenguklah. Apabila saudara kita sudah lama nih tidak kelihatan ke masjid, maka kita tanyakan kemana saudara kita.
barangkali sakit, jenguklah. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau terhadap sahabat-sahabatnya? Jangankan terhadap sahabatnya, jangankan terhadap sesama Islam lagi, bahkan seorang Yahudi pun yang menjahatinya, yang mendoliminya, Rasulullah Muhammad mencontohkan kepada kita menjenguknya. Rasulullah SAW, Rasul menjenguknya, walaupun dia seorang yang non Islam. Dan itu contoh. Kita pergi jauh rekreasi, kita pergi wisata, tapi tetangga kita sakit. Bahkan Jalaluddin Rumi pernah bilang kepada kita, musik yang diharamkan adalah ketika piring dan sendok bertemu, kemudian menimbulkan bunyi-bunyi, kemudian terdengar oleh tetangga kita yang kelaparan. Itulah musik yang haram, kata Jalaluddin Rumi. Artinya kita harus menghargai tetangga kita harus menghargai saudara kita yang sakit, kita harus memperhatikannya. Artinya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fattabihu. Apabila saudara kita meninggal, maka antarkanlah, doakanlah. Tidak cukup mengantarkan saja, tapi doakanlah. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Antarkan saudara kita yang meninggal, walaupun hukumnya tidak fardu ain tetapi fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu bila ada orang lain yang sudah melaksanakannya, maka kita tidak apa-apa tidak melakukan. Tapi itu adalah hak seorang saudara kita, hak seorang Islam terhadap Islam yang lainnya. Kita antarkan. Insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 6 hak dan kewajiban seorang Islam terhadap Islam yang lainnya. Maaf jika ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.